Sudah dibuka, semua dibuka semuanya. Ada berapa regulasi yang ada di kurikulum Merdeka? Yang di sini Bu ya, ini banyak ya, banyak, ada beberapa regulasi dari mulai secara isi, secara proses, secara penilaian sampai ke capaian pembelajaran. Nah sekarang kita masuk dulu ke lihat di capaian pembelajaran. Amin. Kami terbiasa, silakan buka di Google platform mereka, login dengan akun belajar ID. Karena akun belajar ID. Nah, yang kalau sudah silakan di Google masuk ke platform mereka mengajar, masuk login dengan akun belajar ID. Silakan Bapak Ibu. Yang sudah Bapak Ibu yang sudah di-download, yang sudah membuka, silakan buka ya. Kalau sudah dibuka, saya minta ini di sini ada upload SC tentang platform Merdeka Mengajar. Silakan Bapak Ibu di screenshot platformnya, screenshotnya kalau uploadnya ke sini, ke tugas ini, upload SC platform Merdeka Mengajar. Kalau sudah ada nanti ini ada fotonya di sini, setelah ada fotonya. Kalau emailnya dikasih foto gitu, iya. Kalau nggak dikasih foto ya jangan ada gitu. Atas Bapak Ibu masih reset password, masih di antosan. Saya akan berbagi praktik baik tentang pelatihan mandiri. Ya. Silakan Bapak Ibu masuk ke pelatihan mandiri. Pelatihan mandiri. Nah di sana Bapak Ibu terdapat beberapa pelatihan dan bisa Bapak Ibu ikuti dari mulai apa itu Merdeka Mengajar, ya sampai dengan kedisiplinan siswa, disiplin positif, sampai dengan kesehatan siswa juga ada. Silakan dibuat pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajarnya. Dan silakan ibu diklik topik, nah yang atas, nah itu materi ya, ibu yang Bapak Ibu bisa dipelajari secara mandiri. Di aplikasi kan iya ya, di aplikasi platform Merdeka Mengajarnya dibuka, masuk ke pelatihan mandiri, silakan diklik topik. Nah Bapak Ibu, karena kurikulum Merdeka ini tidak diciptakan tidak diciptakan IP instruktur provinsi ya, tidak diciptakan instruktur kabupaten, tidak ada guru sasaran. Nah belajarnya dari sini Bapak Ibu, ya, dari topik ini. Sudah dibuka Bapak Ibu? Masuknya ke pelatihan mandiri. Dari pelatihan mandiri di atasnya klik topik. Di bawah ada yang warna kuning, pelatihan mandiri, topik. Gitu. Sudah dibuka semuanya? Nah, kalau sudah dibuka, di sana ada beberapa jenis pelatihan. Ini Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu sudah menyelesaikan sampai aksi nyata, ini akan terbit sertifikat. Ini sertifikat tersedia. Nah, saya akan tampilkan contoh sertifikatnya. Nah, ini. Nah, ini sertifikatnya. Kebetulan timnya belum memiliki ya. Nah, Tasikmalaya kurikulum
berarti ini aku belajar ininya. Ini ditandai oleh Profesor Dr. Nunuk Suryani. Berarti sertifikatnya tingkat nasional. Lumayan Bapak Ibu. Nah, di sini juga ya. Ini jamnya 30 CP ya. Lumayan ya. Ini di oleh PLT Sekretaris Direktorat Jenderal Lembaga Pendidikan. Ya, ini langsung online ada di Pantau Merdeka Mengajar. Nah, cuma Bapak Ibu harus menyelesaikan dulu semuanya. Menyelesaikan semua ini. Kalau sudah Bapak Ibu selesai, ini akan ada tanda checklist. Satu judul itu akan Bapak Ibu. Satu judulnya satu itu dianakan hiji 2 3 4. Kami pas jadi beres ditonton, ini akan hijau. Namun terberes berarti mau hijau. Ini terus latihan, ada latihan pemahaman. Setelah latihan pemahaman, nanti ini ada kerjakan post test. Ini kurikulum pembelajaran. Anak kan dulunya satu teh. Kerjakan post test. Post test itu nilainya paling kecil 80. Kami dibuat 80, ulang tidak akan hijau. Ini tidak akan hijau. Kami di atas 80 minimal salah satu. Minimal salah satu. Kami S10 soal sampai kita leres gitu. Kami leres dia mau hijau. Hiji tentunya salah judul tadi. Beres saja judul. Terus judul sanesna. Bayar sertifikat. Nah, dari platform ini saya sendiri sudah menyelesaikan 20 pelatihan. Dari 20 pelatihan, 15 sudah terbit sertifikatnya, 2 menunggu validasi, 3 belum, aksi nyatanya belum dilaksanakan. Aksi data punya biasa balik ngobrol di ruang guru, foto, ayah pertanyaan. Nah, nanti semuanya dari mulai penyusunan CPTP ATP, penyusunan KKTP. KKTP juga sekarang KKTP kurikulum, ketuntasan kriteria, ketuntasan tujuan pembelajaran, bukan KKN lagi, berarti para tujuan pembelajaran ada di sini materinya. Jika Bapak Ibu mau untuk membukanya, mau untuk menontonnya, mau belajar. Yang tidak mau untuk belajar. Kalau Bapak Ibu mau belajar, mau melihat video, insya Allah pengetahuannya akan meningkat. Ke siswa pun insya Allah akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pantau Merdeka Mengajar sudah di-download, sudah di login, sudah dicoba. Kemudian bisa dilanjutkan di lain waktu. Mudah-mudahan bisa memiliki sertifikat langsung dari pelatihan mandiri tersebut. Jika nanti ada kesulitan tentang aksi nyata mahal ditolak wae gitu ya. Biasa kopi kasih contoh mesin kuring gitu ya. Materi naon mesin kuring baru selesai 20 pelatihan mandiri gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke CP, TP, ATP yang mana dan PM platform Merdeka Mengajar, PM-nya juga kita ke CP dulu. Ya, ada dalam satu mata pelajaran KD-nya ada berapa? Kalau di kurikulum ada KD 3, ada KD 4 pengetahuan dan keterampilan. Nanti CP ini disatukan, ya, disatukan. Nanti dari CP langsung ke TP, lalu ke ATP, lalu ke pelaksanaan pembelajaran. Ini alurnya seperti ini. Kami di Kulturasma, kira KD turun kanan, IPK punya. Dari IPK turun ke tujuan pembelajaran, dari tujuan pembelajaran baru ke kurang tahunan, kurang semester, lalu ke RPT ya. Ini dari CP langsung ke TP. Nah, bagaimana caranya karena pemasukan dari KD kita masuk ke CP harus di
apa harus daging chicken ya. Nah, ini fase ini dalam CP lanjut saja. Nah, ini Bu untuk ngomongin CP, nanti di CP itu berbeda dengan di kurtilas. Kalau di Kumar itu menggunakan taksonomi Wijen namanya, nami penamanya. Kalau di kurtilas menggunakan taksonomi Bloom. Jadi PAMI di Kumar memahami itu adalah takson tertinggi. PAMI di kurtilas di taksonomi Bloom itu memahami C berapa? C2. Kalau di Kumar itu memahami itu C3 kalau Bloom. Jadi ada perbedaan. Nah, untuk tujuan pembelajaran, nah yang tadi ini bedanya. Kalau di tujuan pembelajaran ada alur tujuan pembelajaran. Nah, di TP ini menggunakan konsep yearnya backward design. Jadi polanya itu dari tujuan pembelajaran, asesmen dan aktivitas belajar. Nah, kalau perlu desain itu dibalik ada aktivitas belajar, asesmen dan tujuan pembelajaran. Biasanya orang ngajar ulang, tujuan terakhir gitu. Nah, sekarang di Kumar itu harus dari tujuan dulu. Dari tujuan, kemudian asesmen itu baru ke aktivitas. Ini pendekatannya yang dilaksanakan. Nah, ini merumuskan tujuan pembelajaran. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, nanti dalam satu TP itu ada kompetensi, ada konten. Kompetensi itu memahami apa. Nah, sekarang saya minta silakan cari dulu di platform yang mengajar boleh dari KKN yang tadi fase CP-nya apa sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Silakan dicari dulu CP-nya apa. Silakan boleh di platform Merdeka boleh di permen yang tadi di nomor 6 ya, boleh. Silakan cari dulu CP-nya. Ya. Ya, betul. Untuk CP yang umum itu maksudnya sama dengan SMA. Sama. Ya. Biar nanti kita ada perbandingannya apa? Ya, fase E. Fase E, fase 10. Kalau di kurtilas kalinya bisa misah ya per materi. Kalau di Kumar itu disatukan semuanya, digabung-gabung. Fase itu fase A untuk SD, HDC, SMP itu fase D ya, C dan D. SMK itu fase E fase 10, fase F untuk kelas 11 dan 12. Nah, supaya tidak bingung Bapak Ibu ya, silakan bisa duduknya mungkin per mata pelajaran. Jika ada misalnya 2 orang, karena harus sebelum matematika, guru produktif dan guru produktif dari kecuali saya rencana nyali Kita kasih dulu. Ada fase E tadi CP. yang ngajar fisika, kimia, ya jika ada itu masuknya di PAS. Ada fisika kimia Di SMA lihat di SMA pasirnya Cari yang fase E. itu masuk yang fase
yang fase M itu kelas 11 dan 12. Lihatnya pas E dulu Pak. Pak? Lihatnya pas E dulu semua. Fase E dulu semuanya. Ya, fase E, klik mata pelajarannya. Di platform Merdeka ada, mau download di Google boleh. Di PMN Pak, jika tidak di platform Merdeka tidak ada, di PMN masuk di PMN-nya Pak. PMN halaman 80 kali dibuat berapa? Kalau berapa gitu? Halaman tiru di Meta di nilai. Nilainya bisa searching. Judulnya dasar program keahlian untuk produktif. Jadi nanti ada dasar program keahlian, ada konsentrasi keahlian. Ya. Di sana ada komen, ada CP. Informatika sama program konsentrasi kali itu yang lainnya sama. Pas fisika kimia. Saya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu jika sudah ada, bandingkan dengan KD di kurikulum 2013. Bandingkan dengan KD di kurikulum 2013. Silakan dilihat. Apa yang bisa Bapak Ibu bedakan? Cek. Silakan Bapak Ibu bedakan KD yang ada di Motilas dan CPI. Lihat dulu sandingkan. Ya, dari KD. Oh, ada CPI dina CPI kieu, dina KD 5 kieu. Oh, ada materi yang disatukan, begitu ya. Materi yang dibedakan.
Dasar program cek Bapak Ibu yang mata pelajaran kejuruan kliknya dasar ya, dasar program keahlian apa gitu. Karena untuk konsentrasinya itu di fase F kelas 11 dan 12. Iya, dari kategori 4 nah itu ya. Sampai ke Bu. Mohon. Nah. Terus konten materinya sama. Digabung. Bapak Ibu dengarkan dulu ya dari Ibu siapa? Ibu Rita. Izin menjawab diskusi izin sharing. Mungkin kalau yang saya rasakan perbedaan antara SKKD dengan capaian per elemen di Kumar itu dari kompetensi yang ada pada KIKD. Apabila di KIKD kan ada dua kompetensi yang pengetahuan dan keterampilan. Contoh misalkan di sini menerapkan proses bilangan dan pangkat, bentuk angka dan logaritma. Kemudian di yang keterampilannya menyajikan masalah, penyelesaian masalah bilangan berpangkat, bentuk angka dan logaritma. Nah, ketika di capaian per elemen itu disatukan, seperti itu, disatukan sehingga yang tadinya pengetahuan keterampilan di satu elemenkan di capaian per elemen. Di sini kata-katanya perbedaannya di akhir fase E peserta didik dapat mengeneralisasi, tapi materi atau kontennya sama, sifat-sifat bilangan berpangkat, pecahan. Cuma ditambahkan ada yang kalau di kurikulum 2013 itu ada di KD lain, di sini disatukan gitu Kak. Ya. Dan dari matematika dan geometri termasuk materi yang terkait buah-buah dan buah-buah. Jadi saya Tepuk tangan Ibu Ria ya. Nah, jadi untuk ada beberapa ada digabungkan di kurikulum Merdeka. Kenapa sih digabungkan? Karena di Kumar itu disarankan menggunakan model pembelajaran proyek atau PBL. Karena nanti per chapter itu harus ada proyeknya apa. Karena kalau kita membuat produk itu tidak bisa dari satu materi, harus gabungan materi atau mungkin bisa gabungan antara mata pelajaran. Nah, contoh ada di TSM Bapak Ibu, guru TSM saya. Bapak TSM, Pak alur servis semua Pak alur servis teh. Supir motor datang terus didiagnosa, tindakan, terus beres, pilih tes ID, cek Pak, kalau setelah kalian matematika kamu terintegrasi karena pemakai apa? Berarti karena tadi alur lama. Materinya apa? Tidak matematika. Dari karena apa karena Dari alur dari konsumen datang sampai pulang. Atau matematika. Sekarang belajar bahasa Indonesia. Pelayanan terus. Komunikasi mungkin ya. Sarang pelajaran bahasa Inggris saya ada Pak. Kalau menerapkan tindak kerusakan komponen awal bisa menggunakan istilah bahasa Inggris. Oh, istilah bahasa Inggris komponen yang digunakan bahasa Inggris. Sampai akhirnya yang tutup Pak. Karena
Banyak. Nah, terus jurusan ATSN ini perkantorannya, perkantoran TKP Kabiman Cipase disuruh membuat video siswa lainnya untuk membuat alur dari mulai nasabah datang sampai pulang. Rumah berterima. Tadi dia sabar materi kita muter kayu, Bu. Bahasa Indonesia ayam, bahasa pakai makinan akan hitung angkosnya, perhitungan ayam. Terus selanjutnya pelajaran PPKN adalah hukum adalah terang. Itu jadi bisa saling keterkaitan antar mata pelajaran pada proyek antar mapel. Nah, kenapa dicepekkan seperti ini digabungkan karena untuk itu jadi agar terjadi suatu produk. Produknya itu bisa bahan atau jasa. Sama-sama kita diijikan sabaraha materi digabungkan. Nah, nanti proyeknya apa? Proyek itu bisa ke kompetensi keahliannya dikaitkannya atau bisa ke kehidupan sehari-hari. Kemarin ketika pelajaran matematika Bu di sekolah itu ada materi Pangeko datang ke sekolah memberikan namun ke masyarakat, pengabdian kepada masyarakat itu membahas tentang matematika yang kontekstual, bahwa dalam satu materi itu harus dikontekstualkan apa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa ini CP digabungkan beberapa materi agar terjadi produk? Ini PAI ya, PAI bungkus pelajaran mulasaranya aja. Produknya apa? Apakah hanya seminar seremonial? Nah, bentuknya apa bisa divideokan? Ujung bungkus divideokan upload ke YouTube. Gambarnya atau supaya ditugaskan ke masyarakat, nanti videonya dibuat, diuploadkan. Apa yang tidak semua karya itu bisa diproyekkan. Dulu gitu seperti itu ya. CNTO gitu, hari kita akhirnya mahasiswa ya presentasi gitu ya. Presentasi ada bahan ajaran yang ada. Coba bahan ajaran dibuat di Canva. Canvanya dibuat sedemikian rupa, sing bagus, uploadkan ke Google Classroom atau uploadkan ke platform mereka mengajar. Itu produk punya. Produk. Jadi produk itu bukan hanya barang jadi mau di otomotif servis bongkar gitu ya. Tidak hanya seperti itu, tapi bisa berupa bahan presentasi, bisa video, bisa berupa laporan penelitian. Nah, jadi dari CP ini Bapak Ibu nanti endingnya ada di proyek. Proyeknya akan seperti apa? Apalagi yang paling ekstrim diambil punya jadwalnya, jadwalnya dulu ya. Itu menggunakan jadwal blok tuntas. Diambil gitu ya. Bukan blok tuntas deh. Nah, pas ini sama bloknya pas ini belajar dasar program keahlian itu 2 minggu berturut-turut di kelas itu dari pagi sampai sore. Jadi belajar komputer itu dari pagi sampai sore gitu. Terus setiap hari gitu. Itu aja. Selesai ganti pelajaran yang lain. Jadi akhirnya waktu 2 minggu belajar informatika belajar sampai itu berapa terbiasa huruf A di belakang acana gitu. Jadi ada proyek yang dihasilkan. Karena proyek ini tidak bisa dilakukan hanya beberapa jam, harus beberapa jam. Harus beberapa hari, 1 hari, 2 hari. Pak, kami servis Pak di Yamaha seberapa jam rata-rata? 30 menit. Servis biasa. Kami nganterin lah. Nah, juga nganterin aja. Dan sebagainya lah gitu ya. Masa kerusakan awal bisa beli seharian. Nah, dari CP ini nanti balik lagi ya bahwa CP ini nanti akhirnya ada di proyek, makanya ada beberapa materi yang digabungkan. Nah, lalu nanti kalau perumusan tujuan pembelajaran dari kompetensi ada konten, lihat kompetensinya apa. Misalkan memahami kontennya ini, gabungkan saja tujuan pembelajarannya apa. Memahami di sini saran saya bilang di kulturas kami dia memahami berarti saya bilang kami di kulturas. Wah, yang memahami gampang, C2 gimana? Awas benten
taksonominya. Memahami video memang paling tinggi. Nah, karena Bapak Ibu ini usulan dari pengawas ya, harus dari KD dulu ya, makanya saya minta dibuatkan CP-nya. Nah, gabung-gabungkan. Nah, saya sudah buat itunya template-nya. Nah, ini ada elemen, silakan sesuai dengan elemen yang ada di KD. Elemen seperti materi. Lalu ada capaian pembelajaran. Nah, di sini ada produk yang dihasilkan. Misalkan matematika teh hoyong, produk teh punya. Di matematika ingin menghasilkan, misalnya menghitung luas lahan. Menghitung luas lahan, Bapak Ibu, matematika teh materinya terkait sareng luas lahan. Terus nanti luas bidang. Bunga, terus ada hitungan bunga, pajak, ayat tuh untuk karya ada adanya. Nah itu nanti bisa digabungkan, karya-karya yang terkait dengan produk itu bisa digabungkan jadi CP, capaian pembelajaran. Nah, karena ini masih belum jelas dan sudah masuk dalam umur, jadi kita nggak bisa pakai yang CP ya, tapi menggunakan KD, tapi kontennya itu disesuaikan dengan ya, kurikulum merdeka, konten pembelajarannya. Maka kita balik produknya apa di matematika itu ya, jika sudah nanti CP-nya apa, digabungkan KD-nya pada akhir fase E ya, kan itu di CP Maya. Jadi pada akhir fase itu, di akhir pembelajaran fase E itu siswa bisa apa? Jadi bisa kita digabungkan di akhir pembelajaran, siswa bisa mempresentasikan materi A, B, C, D digabungkan jadi satu atau divideokan. Nah, tugas Bapak Ibu sekarang tentunya diwaran gitu. Dalam kurun waktu 1 jam sampai tepat. 1 jam cukup. Ya, membuat ini dari mulai elemennya apa, materinya bisa digabungkan. CP-nya apa? CP dari KD yang sudah digabungkan. Terus tujuan pembelajarannya apa? Lalu kode TP, kode ini ada ATP ya. ATP itu alur tujuan pembelajaran. Maksudnya apa? Itu untuk mengumpulkan materi dari yang tersulit atau dari yang termudah ke yang sulit, atau sebaliknya dari yang termudah sampai yang sulit. Misalkan terus videonya kelas tujuan pembelajaran kelas 10 apa cekapnya beda kieu atuh kopikeun deui gitu. Bisi apa anu CP kalimat kayak dipayungkeun. Atuh dina ATP tarik ka luhur. Atau misalnya dina produktif mah apa ieu mah hayang teori heula selama 3 bulan. Teori heula nya praktekna dihijikeun di akhir. Mangga gitu. Ataukah hayang jika koordinasi materi praktek. Jadi mainnya di alur tujuan pembelajaran di ATP. Nah, tergantung karakteristik mata pelajarannya masing-masing. Oke, dialurkan. Nah, matematika, cara matematika mah pelajaran trigonometri teh kedah biasa perhitungan ieu heula. Perhitungan ini teh ada di CP paling bawah. Ditaekeun ka luhur pampayuna. Yes. Ya. Jadi kalau di kurikulumnya ini kan tidak harus berurutan dengan urutan nomor angka. Iya. Kebebasan kemerdekaannya di sana. Ya, itu tergantung karakteristik mata pelajaran, karakteristik sekolahnya masing-masing. Betul kan? Mau bahasa Indonesia tadi abi kamari bahasa Sunda ya kan bedanya mau bermasalah tadi. Karena di CP-nya itu ada menulis, mengamati ya. Nah, ini bahasa Sunda ya. Mendengarkan. Karena sahur Pak, saya ini tidak bisa diajarkan satu persatu menulis lah. Ini satu kesatuan. Berarti apa mainnya di produknya? Berarti yang pertama produknya ke novel, terus ke nanti ya, ke bahasaan apa, terus ke membuat tulisan ilmiah. Jadi disesuaikan dengan Tuh.
itu distribusi karakter soalnya masing-masing. Nah itu ya. Dan tergantung materi ini tidak bisa disatukan. Maka diambil guru pertanian sampai gitu. Pak dari mulai menanam sampai panen itu satu kesatuan. Mau diajarkan ngangkul lah. Minggu depan panen atau menanam. Kan tanahnya di kedah kos tumbur. Diantarkan sampai itu mau jalan ya. Di mana main di produknya. Memahami mencampur sampai panen teh. Produknya hias, produknya tanaman misalnya palawija, tanaman apa. Jadi bedanya di produknya. Bingung Bu? Bingung kan gak cari kerjaan, gak cari ilmu tahu. Kamu harus dia utama bisa. Maka Bapak Ibu dibuka format Excel-nya di Excel ya, di Google Classroom ada format Excel kan Bu? Silakan di-download. Kalau bisa Pak dikerjakan di laptop gitu. Mana ya laptop Pak? Tanggung jawab kemana gitu? Salah pemimpin di laptop Pak? Karena Siap dikerjakan. mau bergabung dengan kelompoknya mengajar bahasa Indonesia untuk maka dia mutan ya. Jadi dari kali itu dibuat CP terlebih dahulu. Pelajaran ya, Pak TSM. Pak TSM itu masalah nanti sasis, kelistrikan, mesin, pengolahan bengkel ya. Tidak kurtilasnya. Bapak perlu nanti balik misalkan servis mesin bisa digabung ke kelistrikan. Kan biasanya mesin ngumpulnya, biasanya kelistrikan ngumpul, terus pengadaan bengkel ngumpul, yang bisa digabung. Kan jadi itu produknya apa sih? Karena dia bukan produknya apa? Bingung Pak, nanti bingung produknya namanya. Nah yang bukan proyeknya apa untuk siswa itu? Kalau berbasis siswa proyek nanti siswa teh bisa ini, bisa itu, dapat apa, bisa memakai, mau belajar jelas proyeknya. Silakan di-download Excel-nya kalau sudah diisi. Bapak Ibu supaya jadi hasil ya, diminta ini aja satu CP itu kan gabungan dari beberapa KD digabungkan sampai ke produknya satu alur saja. Misalkan bikin 18 KD aja tidak mau ke CP, harus CP nya bereskan lah.
Lainnya CPG beres terus sanayananya. Rasanya tapi satu saja dulu. Satu produk ya ada satu hasil. Bersih? Oh. Tujuan pembelajaran ini yang berkata yang pakai ada upaya yang mengejar ke order 42 biji kalau tujuan hanya mengumpulkan Tapi lamun bisa sesuai dengan kopi sesuai ini antara memang modelnya itu depannya gede. Pak, ATP teh sapertos mau beres. Hah? ATP itu alur tujuan mengurutkan tujuan pembelajaran. Kayak ibu kayak ngajarkeun bari bisi hoyong nuka ieu hiji C heula. Berarti di hiji C, hiji ye gitu. Urutnya Bapak Ibu bari ngajarkeun teh nu mana heula gitu. Terus kopi kopaskeun ke pinggir. Nah, itu aya sesuai mah. Dan disesuaikan. Soalnya pilih aya materi gitu. Nah, juga di matematika peluang Pak kelas apa ada kasih jiwa lah. Didinya Bu merdeka kebebasan apa gitu. Boleh. Kumaha kurang? Bu kumaha? Kompetensi dan kebaikan. Menghasilkan. Kan kumaha lamun siswa teh semoga lingkungan sekolah ya. Kalau bisa Ada